Misalkan kemarin tanggal 1 Muharram kita berniat ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berniat, aku akan istiqomah sholat jamaah di masjid. Terus pas malam hari niat seperti itu, sebelum datangnya subuh, bapak ibu kedapatan kematian atau sakit yang nggak bisa ibadah, maka itu sudah dihitung bahwa bapak ibu sudah melaksanakan hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ketika dia sudah kekeh niat benar-benar ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sakit nggak bisa ibadah lagi, maka setiap waktu sholat jamaah, setiap kali ada waktu ibadah, dia telah mendapatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang senantiasa istiqomah melaksanakan sholat jamaah di masjid, kemudian ada uzur nggak bisa ke masjid, bisa jadi sakit, bisa jadi sibuk yang nggak bisa dihindarkan, maka ketika bapak ibu sakit koma di rumah sakit, itu setiap waktu sholat dia sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun dia tidak melaksanakan sholat jamaah itu. Ya, itu pentingnya kita istiqomah melaksanakan ibadah. Sering saya katakan, tapi alhamdulillah belum ada kemajuan, karena saya tengok shopnya juga segitu-segitu saja, ya, belum nampak. Insya Allah nanti Allah yang akan menggerakkan. Sebenarnya gini, banyak orang jamaah tabligh rajin dia mengajak orang ke masjid. Satu kali diajak enggak sanggup, enggak mau, dia dua kali enggak mempan, tiga kali mempan, walaupun dia ke masjid secara terpaksa karena malu. Itu sebenarnya enggak apa-apa, ya. Wujudnya itu adalah bagaimana orang mau masuk masjid saja, walaupun dia enggak ikhlas apapun niat dia, Allah sudah janji, ketika orang masuk rumahku maka dia akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sudah duduk di masjid, itulah yang selanjutnya Allah akan meringankan kakinya untuk datang lagi ke masjid. Dan ikhlas itu bukan sekonyong-konyong datang Bapak Ibu, harus dilatih, harus riyadhah. Bagaimana caranya ikhlas? Dulu saya ngajar ngaji, ngisi kajian, dulunya saya nggak ikhlas. Saya hitung-hitung, kalau saya nungguin toko setiap 1 jam minimal dapat duit 200.000. Ini dengan saya ngajar ngaji kan toko jadi tidak ketungguan, ya. Saya hitung-hitung, itu akan datang rasa nggak ikhlas. Begitu kita membaca Al-Quran, baca kitab, baca hadis, rupanya 1 jam kita ngajar ngaji, 1 jam kita mengisi kajian, itu pahalanya 10 kali sebesar Gunung Uhud, sebesar emas yang sebesar Gunung Uhud 10 kali. Lah kita sekarang ini punya emas 1 on aja udah kaya, karena emas sekarang mahal. Ini pahala dari Allah, 10 kali emas yang segede Gunung Uhud. Kok ngisi kajian yang 1 jam mau ditukar dengan amplop yang segede 300.000? Enggak ngaruh. Disitulah kalau orang sudah mukasyafah, sudah ngerti apa balasannya nanti di akhirat, ikhlas itu akan datang dengan sendirinya. Saya yakin kalau orang Arira ini ngerti semua, pahalanya jalan kaki dari rumah ke masjid kalau lebih baik, lebih besar daripada dunia dan seisinya, insya Allah nggak muat masjid ini. Kalau mau bukti, Pak Imam suruh ngumumkan, barang siapa yang besok subuh sholat ke masjid maka akan diberi uang 1 juta, insya Allah ngantri itu. Nggak ada orang yang nggak datang. Karena apa? Sholat jamaah pahalanya nggak nampak. Dan kebanyakan manusia
itu ibadahnya transaksional. Aku dapat apa ibadah, aku dapat apa di masjid, aku dapat apa ngisi kajian, ya. Dan itu enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting dia mau masuk masjid. Makanya ketika kita masuk masjid ada doa, Allahumma ftahli abwabar rahmati ya arhamar rahim, ya Allah bukakanlah pintu rahmat untukku. Itu makanya ketika orang sudah mau duduk di masjid ini, walaupun enggak niat untuk ngaji, niatnya ngindarin istri karena enggak punya uang belanja di pagi hari, daripada diomelin istri, ke masjid sajalah nyari aman, itu tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada orang yang nggak punya duit, istrinya suka ngomel, pagi-pagi nggak ada uang belanja, ke masjid ajalah nyari aman. Itu nggak apa-apa kata Allah. Yang penting kau datang bertamu ke rumahku. Setiap tamu pasti akan aku muliakan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya ketika kita sudah berniat hijrah secara apa? Hijrah secara karakter. Untuk yang tadinya ibadah asal-asalan, ini ibadah dengan sungguh-sungguh, maka dia sebenarnya sudah mendapatkan rezeki wasaatan yang sangat luas sekali.